Oke guys, selamat datang di channel Sekedar Hobi. Di sini saya akan sekedar sharing tentang apa yang saya ketahui, khususnya tentang Microsoft Word. Nanti kita akan belajar Microsoft Word mulai dari nol. Jadi mungkin kalian sudah mengetahui tentang ya yang akan saya sampaikan nanti. Mungkin ekspresinya akan seperti ini. Atau bagi kalian yang baru belajar Microsoft Word, seperti ini ekspresinya. Ya, apapun itu, saya harap semoga apa yang akan saya sampaikan nanti akan bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Oke guys, kita akan belajar Microsoft Word hari ini. Dan sebelum masuki materi Microsoft Word, kita akan belajar mengenali keyboard terlebih dahulu. Yang pertama sebelumnya, di sebelah pojok kanan atas itu ada lampu indikator yang kalian harus mengetahui fungsinya. Di sana ada 3. Yang pertama caps lock, scroll lock, dan num lock. Dimana fungsinya, baik akan kita bahas satu persatu. Caps lock adalah untuk memperbesar huruf. Ketika caps lock ditekan, oke, hurufnya akan menjadi besar. Dan ketika caps locknya dimatikan, indikator mati, maka hurufnya akan menjadi kecil. Itu caps lock. Yang kedua scroll lock. Scroll locknya akan berfungsi khususnya di program Excel ya. Kalau di Word tidak berfungsi. Efeknya kita bisa lihat di program Microsoft Excel. Coba kita buka Excel, scroll lock aktif, lalu kalian tekan tombol ke atas atau panah ke bawah seperti ini. Nah, perhatikan scrollnya dia akan bergerak. Ini sama dengan kita mengklik tombol scroll yang ada di sebelah bawah. Kalau misalkan kalian tekan tombol panah ke atas, maka dia akan menggulung layar ke atas seperti itu. Dan ketika scroll locknya kita lepas, kita matikan, lalu kalian tekan tombol panah ke bawah, itu yang terjadi adalah dia berpindah sel untuk memindah sel yang aktif seperti itu. Dan num lock adalah untuk mengaktifkan tombol nomor ataupun tombol operasi hitung yang di sebelah kanan, di keyboard paling kanan. Di situ ada khusus tombol nomor. Jadi ketika kalian num locknya diaktifkan, kalian tekan angka 0, ya dia akan keluar 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ketika num lock dinonaktifkan, maka tombol itu akan berubah fungsi. Kalian perhatikan tombol panah ke kiri, coba perhatikan tombol panah ke kiri. Ketika num lock diaktifkan, dia akan berubah menjadi 4. Coba kita tekan 4. Ketika num lock dinonaktifkan, kalian tekan tombol yang di sini, dia akan menggeser kursor, menggerakkan kursor ke kanan dan ke kiri. Nah, itu perbedaannya num lock ketika diaktifkan dan dinonaktifkan. Misalkan gini, ketika kalian menekan shift, hurufnya otomatis menjadi besar. Kita bisa lihat di virtual on screen keyboard di sini. Ini shift dalam keadaan saya tekan. Ketika shift dilepas, secara spontan akan menjadi huruf kecil kembali. Misalkan akan mengetikkan kata saya gitu ya, dengan huruf besar, maka shift itu wajib ditekan terus menerus dan kalian mengetikkan saya. Berbeda dengan caps lock. Ketika caps lock ditekan lalu dilepas, kalian tidak harus menekan caps lock secara terus menerus, lalu kalian bisa mengetikkan saya. Itu akan menjadi huruf besar. Ketika caps lock dimatikan, itu akan menjadi huruf kecil. Nah, perbedaannya shift dan caps lock terlihat ketika kalian menekan angka. Coba perhatikan di sini. Di sini ada angka. Dalam satu tombol ada 2 karakter, tanda seru dan angka 1. Untuk mengaktifkan tanda seru, shift tekan terlebih dahulu, kemudian angka 1 ditekan. Ketika kalian tidak menekan shift, maka yang muncul adalah angka 1. Di sini ada banyak tombol, yang dalam satu tombol ada 2 karakter. Untuk mengaktifkan karakter yang ada di atas, di sebelah kiri atas, pokoknya yang ada di atas, itu wajib menekan shift. Itu perbedaan antara caps lock dan shift. Penggunaan shift lagi itu adalah untuk operasi blok. Kalian bisa menggunakan shift dan anak panah.
Ada 4 anak panah ke kanan, kiri, atas, dan bawah. Itu semuanya digunakan untuk operasi blok ketika dipadukan dengan tombol shift. Oke, misalkan gini ya. Kita akan blok angka 0 sampai 4. Tekan shift, kemudian tekan tombol panah ke kanan 1, 2, 3, 4. Nah, itu akan terblok. Dan apa yang terjadi ketika kita padukan dengan tombol kontrol di sini? Oke, kalau shift dengan anak panah ke kanan, ditekan satu persatu, itu akan ngeblok per karakter ya. Kalau kita padukan dengan kontrol, jadi tekan dua-duanya, kontrol, shift, plus anak panah ke kanan, itu akan langsung ngeblok per kata. Itu adalah perbedaan menggunakan kontrol dan tidak. Shift plus anak panah ke bawah itu ngeblok satu baris. Sama dengan shift anak panah ke atas itu juga blok satu baris. Untuk mempermudah, coba kita akan mengetikkan beberapa kalimat. Oke, sebagai contoh kita sedang belajar Microsoft Office Word di channel sekedar hobi. Oke, kursor di sini kita akan loncat kursornya ke sini. Gimana caranya? Memindah kursor di awal baris. Bisa beberapa cara. Kalian bisa menekan tombol panah ke kiri beberapa kali ya sampai kursor berada di awal baris. Kalau misalkan tidak pakai tombol panah ke kiri, kalian bisa klik menggunakan mouse. Ada satu cara lagi yang akan lebih simpel ketika kalian sudah hafal tombol-tombol yang ada di keyboard. Kalian coba perhatikan di keyboard ada tombol home. Itu adalah fungsinya untuk loncat kursor ke awal baris. Langsung tekan home. Baik, sama-sama kita tekan home. Kita lihat dia dalam sekejap kursornya pindah ke awal baris. Itu tombol home ya. Dan ada juga N. N itu artinya kebalikannya dari home ya. N itu untuk memindah kursor ke akhir baris. Kita coba perhatikan kursornya kedip-kedip di awal baris. Kita tekan tombol N, dia akan langsung loncat ke akhir baris. Nah, ini dia. Sedangkan tombol back up back down itu adalah untuk scroll halaman. Nah, untuk perhatikan itu untuk scroll back up back down. Oke. Cara copy data. Nah, ini kita sudah mempunyai satu kalimat. Kita sedang belajar Microsoft Office Word di channel sekedar hobi. Coba kita copy sebanyak mungkin biar menjadi satu paragraf. Nanti untuk sebagai contoh operasi blok dalam satu paragraf ya. Oke, caranya supaya mempercepat kopinya gimana? Secara umum, klik mouse, tahan, lalu seret ke kanan. Kalau sudah sampai di akhir kalimat, kalian bisa dilepaskan. Lalu kita bisa klik copy. Di sini ada copy, tombol copy, klik copy. Lalu bloknya kita buang dulu biar tidak menindih. Lalu klik paste. Oke, paste lagi. Itu cara blok yang pertama. Sedangkan kalau kalian pengen cara cepat blok, jika tadi cara mengcopy dengan mouse, kita akan melakukan cara copy dengan keyboard. Caranya seperti ini. Ada cara yang lebih cepat lagi. Kalian tekan shift, jangan dilepas. Pastikan kursor ada di paling depan dari suatu baris. Kemudian tekan N. Jadi satu baris terblok dengan begitu cepat. Untuk mengcopy, kalian tidak harus mengklik copy yang ada di sini. Jadi ingat-ingat, coba kalian perhatikan ketika mouse-nya berada di atas ikon copy, di situ ada keterangan copy dalam kurung Ctrl plus C. Itu maksudnya untuk tombol shortcut.
Jadi, untuk mengganti klik copy dengan mouse, kalian bisa menekan tombol Ctrl plus C. Ctrl ditekan, lalu tekan tombol C. Oke, sekali. Kemudian hilangkan bloknya dengan cara menekan panah ke kanan atau tekan tombol END atau N. Untuk paste, kalian juga bisa menggunakan tombol di keyboard. Untuk bantuannya, coba kita letakkan mouse berada di atas ikon paste, lalu baca keterangan yang ada di bawahnya, paste dalam kurung Ctrl plus V. Nah, itu tombol shortcutnya. Oke, langsung praktekkan. Tekan tombol CTRL atau Ctrl plus V. Nah, sudah terjadi paste. Oke, lalu tekan lagi Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Nah, itu sudah tercopy semua. Ada salah satu tombol lagi, cari tombol F8 yang ada di keyboard, paling atas, deretan paling atas, tekan tombol F8, lalu lepas. Memang sekilas tidak terjadi apa-apa, tapi coba kalian tekan tombol panah ke kanan. Apa yang terjadi? Itu adalah operasi blok. Simpelnya, ketika kalian ngeblok biasanya pakai shift, ditekan terus, dan dengan kombinasi menekan tombol panah ke kanan, itu bisa diwakili, shift itu bisa diwakili dengan menekan tombol F8 sekali. Oke, apa yang terjadi ketika tombol F8 kita tekan 2 kali? Yang pertama kita tekan tidak terjadi apa-apa, kita tekan lagi, akan ngeblok satu kata. Dan ketika kalian terus menekan, ketiga kalinya, dia akan ngeblok satu kalimat. Ketika kalian tekan lagi untuk keempat kalinya, dia akan ngeblok satu paragraf. Nah, lebih enak kan? Lebih enak mana? Menggunakan shift atau tekan F8. Oke, selanjutnya adalah untuk menghapus data. Kalian bisa menggunakan backspace dan delete. Ada persamaan, ada perbedaan, di mana tombol backspace dan delete itu sama-sama untuk menghapus data. Perbedaannya seperti ini. Oke, ini ada huruf A dan B, di mana kursornya saya taruh di antara A dan B. Untuk menghapus A, kalian bisa menggunakan tombol backspace. Coba tekan backspace. Oke. Untuk menghapus B, kalian tidak bisa menggunakan tombol backspace dengan posisi kursor berada di belakangnya B. Kalian harus menggunakan tombol delete. Oke, kalian sudah tahu ya perbedaan antara backspace dan delete. Sekarang kita kombinasikan dengan kontrol. Oke, kita coba taruh di sini aja untuk kursornya. Backspace itu untuk menghapus Microsoft, kalian harus menekan backspace satu persatu per karakter ya. Begitu juga untuk menghapus Office, kalian menggunakan tombol delete satu persatu, kalian tekan sampai hilang Office-nya, seperti itu. Nah, bagaimana ketika kita mau menghapus satu kata secara langsung? Kalian bisa menggunakan kombinasi kontrol. Coba kalian tekan terus tombol kontrol, jangan dilepas. Kemudian tekan backspace, itu nanti akan menghapus kata belajar secara langsung. Nah, hilang. Sedangkan untuk menghapus Word yang ada di sebelah kanannya kursor, tombol kontrol jangan dilepas, lalu tekan tombol delete. Jadi ketika kalian menggunakan tombol kontrol, kemudian kalian kombinasikan dengan backspace ataupun delete, itu akan menghapus data per kata. Oke. Nah, itu tadi sekedar pengenalan tentang Microsoft Office Word. Kita memang harus belajar mulai dari awal terlebih dahulu, mulai dari operasi blok, menghapus data, mengcopy. Itu adalah dasar-dasar yang harus kalian miliki. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga ikut mendapatkan manfaatnya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.